Telah diterangkan bahwa Yakjus dan Makjus setelah keluar dari sarangnya, mereka akan mengobrak-abrik seluruh kawasan dunia. Akan tetapi ada 4 tempat yang Yakjus Makjus tak mampu untuk memasukinya. Pasalnya, wilayah tersebut dijaga oleh ribuan malaikat. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, mohon untuk mengklik subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Sekarang mari kita lanjutkan kisahnya. 4 wilayah yang tidak bisa dimasuki oleh Yakjus dan Makjus tidak lain adalah Mekah, Madinah, Al-Maqdis, dan Gunung Tur. Ketika itu, sebelum gerombolan Yakjus dan Makjus keluar, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu memerintah Nabi Isa alaihi salam melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Isa agar segera mengungsi ke Gunung Tur. Kemudian Nabi Isa beserta rombongan kaum muslimin mengungsi ke gunung tersebut. Setelah Nabi Isa dan pasukannya mengungsi ke gunung itu, tidak selang berapa lama, muncullah pasukan Yakjus dan Makjus. Munculnya Yakjus dan Makjus kala itu sangat banyak sekali jumlahnya, bagaikan semut yang keluar dari sarangnya. Pasukan Yakjus dan Makjus merusak dan mengobrak-abrik seluruh wilayah yang ada. Dalam pengungsian Nabi Isa beserta rombongannya di Gunung Tur, mereka sampai akhirnya mengalami kehabisan stok pangan, hingga tidak sedikit yang kelaparan. Akhirnya Nabi Isa dan kaum muslimin memohon kepada Allah supaya Yakjus dan Makjus segera dimusnahkan. Kemudian Allah yang Maha Pemurah mengabulkan doa-doa mereka dengan menurunkan ulat-ulat yang menggerogoti Yakjus Makjus. Seketika itu Yakjus dan Makjus mati semuanya tanpa ada satupun yang tersisa. Ada juga dalam riwayat lain menerangkan bahwa Yakjus dan Makjus akan mati sebab diamuk oleh badai angin, yaitu angin yang telah membinasakan kaum Ad. Dikarenakan sangat besarnya angin tersebut, maka hanya dalam waktu 1 jam saja, Yakjus dan Makjus yang sangat banyak jumlahnya itu dapat mati tanpa tersisa sedikit pun. Nabi Isa dan kaum muslimin mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas binasahnya Yakjus Makjus tersebut. Kemudian Nabi Isa beserta pasukannya keluar dari tempat pengungsiannya itu, yakni Gunung Tur. Setelah pasukan Nabi Isa keluar dari Gunung Tur, mereka menjumpai bangkai-bangkai Yakjus Makjus yang berserakan di mana-mana. Lalu mereka kebingungan harus bagaimana mengatasi bangkai-bangkai yang begitu banyak itu. Kemudian Nabi Isa dan umat muslim meminta dan berdoa kepada Allah supaya bangkai-bangkai tersebut musnah, dan Allah mengabulkan doa tersebut dengan menurunkan burung-burung yang besar yang berwarna hitam dan mempunyai paruh yang serupa dengannya.
Burung-burung tersebut menggondol bangkai Yakjus dan Makjus dan dibuang ke tanah mahbal, yaitu tanah yang tidak dihuni oleh manusia. Dalam riwayat lain mengatakan, bangkai-bangkai Yakjus Makjus tersebut dibuang ke lautan dan dimakan oleh ikan, sehingga pada waktu itu ikan-ikan di lautan menjadi gemuk dan tumbuhnya berlemak, karena tidak pernah menemukan makanan yang bergerombolan seperti pada waktu itu. Nabi Isa dan kaum muslimin pun bersyukur kepada Allah. Akan tetapi mereka masih mempunyai polemik dengan adanya bekas kotoran-kotoran dari Yakjus dan Makjus yang bertebaran di mana-mana hingga tiada tempat yang bersih karena kotoran-kotoran tersebut. Akibatnya, dari kotoran-kotoran yang begitu banyak itu, mengakibatkan bau yang sangat menyengat tak sedap menyebar di mana-mana. Lagi-lagi Nabi Isa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Isa berdoa dan meminta kepada Allah. Kemudian Allah mengabulkan doa tersebut dengan menurunkan hujan yang deras untuk membersihkan kotoran Yakjus Makjus. Kaum muslimin lalu bersyukur kepada Allah dan merasa gembira. Dalam riwayat mengatakan bahwa bau busuk Yakjus dan Makjus itu baru hilang setelah 7 tahun lamanya. Kemudian setelah keruwetan yang terjadi atas Yakjus dan Makjus itu terlewati, Nabi Isa alaihi salam lalu mulai menata kembali dunia dengan memberikan ketentraman bagi seluruh umat manusia. Orang yang tadinya kafir dan angkuh hatinya, semua bersegera dengan tulus dan ikhlas mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam, sesuai syariat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kiranya jumpa kita kali ini dan nantikan kisah selanjutnya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, untuk mengklik subscribe, like, dan komen ya.